Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul John Luther. Film ini dibintangi aktor Mollywood Jaya Surya dan disutradarai oleh Abhijit Joseph. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain John Luther adalah seorang polisi cerdas yang berintegritas. Felix adalah polisi baik hati yang merupakan anak buah John Luther. Rajan adalah polisi baik hati yang menjadi supir John Luther. Sore hari, sebuah bus dari kota berjalan menuju ke arah puncak. Di perjalanan, sang kernet terus mencari penumpang yang sudah menunggu di pinggir jalan. Terlihat di dalam bus, seorang penumpang melakukan foto-foto pemandangan dari jendela. Malam hari, hujan turun cukup deras. Bus itu melintasi jalan perbukitan. Tiba-tiba, semua penumpang mendengar suara yang cukup keras. Supir bus menghentikan busnya dan menyuruh sang kernet untuk keluar dan mengecek. Sang supir menduga salah satu ban bus telah kempes. Namun, ketika sang kernet turun dan memeriksa semua ban, ternyata semua ban bus tidak ada yang kempes. Tiba-tiba, penumpang wanita berteriak histeris karena melihat darah. Sang kernet mengecek ke atap bus dan melihat mayat seorang pria tergeletak di sana. Sang kernet langsung memberitahukan hal ini kepada kepolisian. Kepolisian dengan cepat merespon berita ini. Terlihat seorang polisi bernama John Luther atau yang biasa dipanggil John sedang diobati seorang dokter. Tangan John terluka ketika memburu buronan bernama Lijo dan Manu. Namun John gagal menangkap mereka. Supir John bernama Rajan bersiap-siap mengambil mobil di parkiran rumah sakit. Sedangkan anak buah John bernama Felix memberitahukan penemuan mayat di atas bus. Belum selesai mengejar buronan bernama Lijo dan Manu, John mendapatkan kasus baru, yakni penemuan mayat di atas bus. Mereka bertiga kemudian kembali ke kantor polisi. John berganti baju untuk bersiap-siap pulang guna menghadiri acara pertunangan adiknya. Di dalam mobil, Kapolsek menelpon John dan bertanya mengenai update kasus Lijo dan Manu. John menjawab ia berjanji akan segera menangkap Lijo dan Manu. Kapolsek juga bertanya mengenai penemuan mayat di atas bus. John menjawab dirinya belum tahu apapun karena baru saja mendapatkan berita itu. Kapolsek lalu menutup teleponnya. Di tengah perjalanan, John menghampiri TKP penemuan mayat di atas bus. John bertanya kepada anak buahnya yang berada di TKP. Anak buahnya mengatakan korban bernama Reggie. Diduga Reggie adalah korban tabrak lari. Mobil pelaku menabrak motor Reggie hingga Reggie terpental jatuh ke bawah dan tergeletak di atas bus. Sedangkan motornya tetap berada di atas. Setelah melihat mayat Reggie, John kembali pulang. Terlihat di rumah John, ayah John jengkel kepada John karena John belum juga datang. Padahal acara lamaran segera dimulai. Adik John bertanya kepada istri John, jam berapa John akan pulang. Istri John menjawab, ia tidak tahu. Istri John terus menelponi John, namun tidak diangkat. Beberapa menit kemudian, John menelpon istrinya dan mengatakan dirinya masih OTW. Sang istri lega mendapatkan kabar dari John. Beberapa jam kemudian, John tiba di rumah. Namun, acara pertunangan adiknya sudah selesai. Ayah John marah-marah kepada John karena John lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarga. Ayah John mendesak John agar segera resign dari kepolisian. John hanya terdiam membisu. Besok subuh, John mengantar adiknya untuk bersiap-siap melakukan make up. Semua keluarga John sibuk menyiapkan diri karena beberapa jam lagi adik John akan melangsungkan akad nikah. Ayah dan ibu John baru melihat luka di tangan John. Mereka berdua khawatir melihat keadaan John yang selalu terluka ketika bertugas. Ayah dan ibu John berharap John segera resign dari kepolisian karena ayah dan ibu John tidak mau John terus terluka seperti itu. Setelah semuanya bersiap, mereka semua berangkat ke gereja untuk melangsungkan akad nikah. Seusai acara, Felix menelpon John dan memberitahu bahwa seorang istri menelpon kepolisian karena suaminya yang bernama Prakash dikabarkan menghilang. John langsung pergi ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Felix mengatakan kepada John bahwa pria bernama Prakash adalah teman Reggie. Sebelum kecelakaan itu terjadi, Reggie terekam kamera CCTV di warkop atas sedang berboncengan dengan Prakash.
dan hingga kini Prakas masih menghilang. John lalu mengecek kerusakan motor Reggie. Setelah dicek, tidak ada yang mencurigakan. Kerusakan motor Reggie murni karena kecelakaan. John terus berpikir di mana keberadaan Prakas. Mengapa Prakas menghilang? Kapolsek menelpon John untuk menanyakan update kasus Reggie. John mengatakan Reggie meninggal dunia murni karena kecelakaan, namun Prakas yang berboncengan dengan Reggie masih menghilang. John kemudian memeriksa handphone Reggie yang ditemukan di TKP. Panggilan masuk terakhir handphone Reggie berasal dari pria bernama Anil. John dan Felix langsung menemui Anil. Setibanya di rumah Anil, mereka bertiga mengobrol. Anil adalah teman Reggie yang berprofesi sebagai maklar properti. Anil mengatakan kepada John, malam itu Reggie dan Prakas mampir ke rumah Anil untuk berkonsultasi sejenak. Namun Anil tidak mengenal Prakas. John dan Felix lalu pergi ke TKP kecelakaan Reggie. Di dalam mobil, John terus memikirkan kasus ini. Namun John belum menemukan petunjuk. Hingga kini, John belum bisa mengatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan atau penculikan. John dan Felix tiba di TKP. John melihat sekeliling untuk menganalisa. John menduga mobil yang menabrak Reggie dari arah depan. Karena itu, mobil pelaku pasti turun dan melewati bus. Sayangnya, tidak ada CCTV di tikungan itu. John memerintahkan Felix untuk meminta foto di TKP dari para penumpang bus. Siapa tahu dari mereka ada yang melakukan foto-foto di TKP. Setelah mendapatkan foto-foto dari penumpang, Felix menemui John. John melihat semua foto itu. John melihat ada sebuah pickup yang melewati bus. John kemudian mengulang lagi rekaman CCTV di warkop atas yang menunjukkan Reggie dan Prakas sedang berboncengan. Ternyata pickup yang melintasi bus itu juga terekam CCTV sedang mengikuti Reggie dan Prakas dari belakang. John yakin pickup itulah yang menabrak Reggie dan Prakas. John lalu mencatat nomor seri pickup itu. Setelah ditelusuri, ternyata pemilik pickup itu bernama Varghese. Varghese bekerja sebagai supir pengangkut sayuran. John dan Felix langsung menangkap Varghese dan membawa Varghese ke kantor polisi. John dan Felix menginterogasi Varghese dengan keras. Akhirnya, Varghese mengatakan yang sejujurnya. Varghese mengakui bahwa malam itu ia tidak sengaja menabrak Reggie dan Prakas. Reggie terpental jatuh ke atas bus, sedangkan Prakas tergeletak di aspal tepat di depan mobil Varghese. Melihat hal itu, Varghese ketakutan dan langsung melarikan diri. John lalu mengobrol dengan Felix dan Rajan. Mereka bertiga yakin Varghese mengatakan yang sejujurnya. John semakin bingung dengan kasus ini. John belum tahu di mana keberadaan Prakas. Apakah Prakas masih hidup atau sudah mati? John terus memikirkan kasus ini. John dan Felix melihat kembali rekaman CCTV di warkop atas. Setelah dilihat berulang-ulang, ternyata ada pickup lain yang berada di belakang pickup Varghese. Namun pickup itu tidak memiliki nomor seri. John yakin pickup itulah yang menculik Prakas. John lalu memfoto pickup itu. Siang hari, John dan Felix langsung mencari pickup itu. Mereka berdua mendatangi perkumpulan supir pickup di markas mereka. Namun tak satupun dari mereka yang tahu tentang pickup tanpa nomor seri itu. Di sisi lain, seorang bocil bernama Subin berjalan kaki pulang sekolah. Subin berusaha jalan lebih cepat agar bisa naik bus yang sudah berhenti. Subin juga berteriak kepada sang kernet agar menunggu dirinya. Namun bus itu pergi dan tidak menghiraukan Subin. Akibatnya, Subin harus berjalan kaki pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, sebuah pickup tanpa nomor seri berjalan berlawanan arah dengan Subin. Karena melihat Subin, pickup itu berbalik arah dan memberikan Subin tumpangan. Subin yang masih polos langsung masuk ke dalam pickup itu. Sore hari, kedua orang tua Subin memberitahu kepolisian bahwa Subin menghilang. John dan Felix langsung pergi ke TKP. Di sana, John dan Felix tidak menemukan apapun. John dan Felix lalu menemui kedua orang tua Subin. Kedua orang tua Subin memohon kepada John untuk segera menemukan Subin, karena Subin merupakan anak satu-satunya. Harta mereka yang paling berharga adalah Subin. Dari kedua orang tua Subin, John dan Felix tidak mendapatkan informasi apapun. Besok pagi, John dan Felix mendatangi sekolah Subin. Di sekolah, John juga tidak mendapatkan informasi apapun.
Di sisi lain, Rajan melihat Ibu Lijo pergi ke gereja terdekat. Rajan memberitahukan hal ini kepada John. John dan Felix langsung pergi ke gereja. John menemui pastor dan bertanya mengenai Lijo dan Manu yang masih buron. Sang pastor mengatakan jemaat gereja di sini tidak ada yang bernama Lijo dan Manu. John yakin Lijo dan Manu adalah nama palsu. Ketika Felix menunjukkan foto Lijo dan Manu kepada sang pastor mengatakan dua pria ini pernah mendatangi gereja. John dan Felix langsung mencari Lijo dan Manu di antara para jemaat. John dan Felix menemukan Lijo dan Manu. Terlihat Lijo dan Manu mencoba kabur melarikan diri. John dan Felix langsung mengejar mereka berdua. Lijo dan Manu terjebak di gudang tua. John dan Felix terlibat baku hantam dengan mereka berdua. Lijo berhasil menjatuhkan Felix, sedangkan John terus menghajar Manu. Dari belakang, Lijo memukul kepala John dengan lampu. John terus melawan mereka berdua, dan akhirnya Lijo dan Manu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ketika John menginterogasi Lijo dan Manu dengan keras, handphone John berdering, namun John tidak mendengar. Tiba-tiba, John jatuh pingsan. John langsung dilarikan ke rumah sakit. Keluarga John mendatangi rumah sakit untuk melihat keadaan John. Sang ayah menemui dokter untuk menanyakan kondisi John. Setelah mendengar penjelasan dokter, sang ayah sedih dan terdiam membisu. Sang ayah kemudian masuk ke ruangan John untuk melihat langsung keadaan John. Sang ibu ingin tahu apa yang dikatakan dokter. Sang ayah menjawab gendang telinga John pecah dan mengakibatkan telinga kiri John tidak bisa mendengar sama sekali. Sedangkan telinga kanan John hanya bisa mendengar 20%. Sang ibu dan istri John sedih mendengar hal itu. Besok pagi, John sadarkan diri. Dokter mengatakan kepada John mengenai keadaan telinga kanan dan telinga kirinya. John sedih mendengar hal itu. Namun John meminta kepada dokter untuk izin kembali bekerja karena ada kasus yang harus diselesaikan. Namun dokter tidak memberikan izin. Dokter memerintahkan John untuk beristirahat dahulu. 2 hari kemudian, John diperbolehkan pulang. Namun John harus tetap beristirahat di rumah. Di rumah, keluarga John sedih melihat keadaan John yang sekarang. John tidak bisa mendengar dengan normal. Namun, keluarga John mulai beradaptasi dengan kebiasaan itu. Keluarga John terus mensupport John dan merawat John dengan baik. Sang adik membelikan John headset untuk mempermudah John mendengar televisi. Sang istri selalu memotivasi John agar lekas sembuh. Sang istri juga membelikan John jam tangan digital baru. John sendiri membeli alat perekam dan pendengar untuk keperluan investigasi nanti. Semua keluarga besar John senang karena hikmah dari musibah ini, John bisa mempunyai lebih banyak waktu di rumah. Pagi hari, sang ayah mengajak John jalan-jalan ke pinggir pantai. Di pinggir pantai, John dan ayahnya rileks sejenak sembari mengobrol. Sang ayah mengatakan, "Anakku, ayah dan ibu ingin kau resign dari kepolisian. Ayah dan ibu lebih senang kau berada di rumah. Kau bisa melanjutkan bisnis ayah untuk mencari uang. Ayah dan ibu tidak ingin kau terluka lagi." John akan mempertimbangkan saran sang ayah. Mereka berdua lalu kembali pulang. Di sisi lain, seorang wanita bernama Gita mendatangi suatu rumah untuk meminta sumbangan. Pemilik rumah dengan baik hati memberikan Gita beras. Gita lalu berjalan lagi menuju rumah lainnya. Setibanya di rumah lain, Gita memencet bel rumah itu. Gita melihat ada mobil pickup terparkir di sana. Setelah itu, Gita tidak terlihat lagi. Malam hari, suami Gita melapor kepada kepolisian bahwa Gita menghilang. Besok pagi, Kapolsek dicecar wartawan dengan berbagai pertanyaan karena 3 orang sudah menghilang tapi kepolisian belum menemukan satupun. Beberapa hari kemudian, John diperbolehkan kembali bekerja. Mulai sekarang, John menggunakan alat bantu pendengaran dan perekam untuk melanjutkan investigasi. John menemui Kapolsek untuk melaporkan keadaannya. Kapolsek meragukan John karena sekarang telinga John sulit mendengar. Namun Kapolsek tahu bahwa John adalah polisi cerdas yang berintegritas tinggi. Akhirnya, Kapolsek memberikan izin kepada John untuk melanjutkan kasus ini. Kapolsek juga mengatakan kepada John bahwa kasus ini harus segera diselesaikan. John pergi ke kantor polisi untuk mencari informasi terupdate mengenai Gita, korban ketiga yang masih menghilang. John berharap ketiga korban yang menghilang itu masih hidup. John bergerak cepat dan memerintahkan anak buahnya menyebarkan foto Gita di koran dan media televisi.
Besok pagi, John, Felix, dan Rajan mendiskusikan kasus ini. John mengatakan semua korban yang menghilang tidak mempunyai keterkaitan. Artinya, pelaku tidak merencanakan penculikan ini. John menduga pelaku secara acak menculik ketiga korban itu di tengah jalan. Tiba-tiba, seorang wanita menelpon kepolisian dan mengatakan ia melihat Gita beberapa hari yang lalu. John dan anak buahnya langsung pergi ke rumah wanita itu. Setibanya di sana, wanita itu mengatakan Gita adalah wanita yang suka meminta sumbangan. Biasanya ia meminta di rumah-rumah di sekitar kampung ini. John menunjukkan foto mobil pickup pelaku kepada wanita itu dan suaminya yang bernama Suresh. Anak Suresh yang masih bocil menyahut dan mengatakan kepada John ia pernah melihat mobil pickup itu di rumah sebelah barat. John dan anak buahnya ditemani Suresh berjalan ke rumah itu. Suresh mengatakan rumah itu adalah rumah kontrakan milik pengusaha konstruksi jasa pengeboran sumber air bernama Joby. Setibanya di sana, rumah itu terkunci rapat. John langsung pergi mencari Joby. John tiba di gudang penyimpanan bahan bangunan milik Joby. Di sana, John menemui Joby dan bertanya mengenai rumah itu. Joby mengatakan bahwa rumah itu ditinggali para pekerja konstruksinya. John juga bertanya kepada Joby, apakah Joby mempunyai pickup seperti di foto ini. Joby mengatakan ia mempunyai pickup seperti itu. Joby menunjukkan kepada John pickup yang ia punya. Dan ternyata pickup itu tidak mempunyai nomor seri persis seperti yang difoto. John langsung bertanya kepada Joby, siapa yang biasanya menggunakan mobil pickup itu. Joby menjawab yang sering menggunakan mobil pickup itu adalah pekerja konstruksinya yang bernama Venkat. Namun sekarang Venkat sedang mengambil bahan bangunan di perbatasan Tamil Nadu. Kemungkinan besok sore Venkat akan kembali ke sini. John yakin Venkatlah pelakunya. John meminta Joby ikut bersamanya untuk memeriksa rumah kontrakan miliknya. Setelah masuk ke dalam rumah, John dan anak buahnya menelusuri seluruh ruangan rumah itu. John menemukan satu kamar yang digembok. Felix membuka gembok itu dengan besi. Setelah dibuka, John masuk ke kamar itu. Di kamar itu, John menemukan 2 garis di lantai yang mencurigakan. John yakin 2 garis itu disebabkan oleh meja yang diseret. John lalu menyeret meja itu ke tengah. Ternyata di meja itu, John menemukan beberapa helai rambut. John juga menemukan darah di lampu meja. John memerintahkan Felix untuk segera memanggil tim forensik. Kemudian John membuka koper yang berisi kertas-kertas yang terbakar. John memfoto beberapa kertas itu. John menghampiri Joby dan meminta foto Venkat. Joby langsung menunjukkannya. John bertanya kepada Joby dari mana Joby mengenal Venkat. Joby menjawab ia mengenal Venkat dari seorang pria bernama Prasad. Dahulu, Prasad adalah pekerja konstruksi Joby, namun kini Prasad kembali ke kampung halamannya. Beberapa menit kemudian, tim forensik datang dan mengambil beberapa helai rambut dan darah yang ditemukan di kamar itu. Setelah itu, John dan anak buahnya ditemani Joby pergi menemui Prasad. 2 jam kemudian, John tiba di rumah Prasad yang terletak di desa terpencil. John langsung menginterogasi Prasad. John bertanya kepada Prasad mengenai Venkat. Akhirnya, Prasad dengan lembut mengatakan semuanya tentang Venkat. Prasad mengatakan, Pak Polisi, Venkat adalah keponakanku. Aku mengenalnya sejak kecil. Namun, sejak kecil ia sudah bersikap aneh. Suatu hari, dokter forensik sedang memeriksa mayat yang hangus terbakar. Semua orang melihat proses itu dari kejauhan karena tidak kuat dengan bau yang menyengat. Namun Venkat kecil justru melihat dari jarak dekat. Ia memanjat atap agar dapat melihat sang dokter memeriksa mayat itu. Sejak kejadian itu, Venkat kecil ingin menjadi dokter. Venkat kecil dikenal cerdas dan selalu menjadi siswa nomor 1 di kelasnya. Kedua orang tua Venkat bekerja keras untuk menyekolahkan Venkat. Ketika remaja, Venkat menemukan mayat di rel kereta api. Venkat membedah kepala sang mayat dan mengambil bagian otaknya. Ketika dewasa, Venkat masuk ke Fakultas Kedokteran dan lulus dengan predikat cum laude. Setelah lulus dan mendapatkan izin praktek, Venkat membuka kliniknya. Di sana, Venkat mengobati seorang gadis kecil yang sesak nafas. Namun ternyata, karena obat itu, sang gadis justru meninggal dunia. Venkat kemudian ditangkap dan dipenjara atas kasus mal praktek.
Kedua orang tua Venkat malu dan melakukan bunuh diri. Setelah 5 tahun di penjara, Venkat kemudian dibebaskan. Nama Venkat masuk dalam daftar list dokter yang diblokir. Venkat tidak bisa menjadi dokter lagi. Akhirnya, Venkat memilih ikut denganku dan menjadi pekerja konstruksi. Ketika aku dan Venkat diperintahkan Joby mengambil barang, aku dan Venkat menggunakan mobil pickup melewati jalan di desa dekat puncak. Di tengah perjalanan, aku dan Venkat melihat Prakas tergeletak di jalan. Aku turun dari mobil dan memeriksa Prakas. Ternyata Prakas masih hidup. Aku dan Venkat lalu membawa Prakas ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, Prakas menghembuskan nafas terakhir. Venkat lalu membawa mobil pickup kembali ke rumah kontrakan. Setelah itu, aku diperintahkan Venkat membawa mobil pickup itu untuk pergi sejenak dan tidak pulang dahulu. Beberapa hari kemudian, Venkat tidak masuk kerja. Aku penasaran dan pulang ke rumah kontrakan untuk melihat Venkat. Di sana, aku melihat Venkat sedang membedah kepala seorang bocil. Aku ketakutan dan pergi ke kampung halamanku. Setelah menceritakan semua tentang Venkat, Prasad tiba-tiba batuk berdahak. John dan anak buahnya lalu mengantar Prasad ke puskesmas terdekat. Setibanya di puskesmas, sang dokter belum datang. John memerintahkan Rajan untuk menemani Prasad hingga Prasad ditangani dokter. Sedangkan John dan Felix kembali ke kantor polisi. Tim forensik melapor kepada John bahwa darah dan rambut yang ditemukan di kamar itu adalah milik Gita. John 100% yakin Venkat adalah pelakunya. John dan Felix bersiap menyusun rencana untuk menangkap Venkat. John menyuruh Joby untuk menelpon Venkat agar segera kembali ke sini. Terlihat Venkat sedang makan dengan asisten Joby. Di dalam mobil, John terus memikirkan kasus ini. John melihat lebih detail foto kertas-kertas yang dibakar Venkat. Ternyata ada satu cover buku tentang operasi bedah yang dibakar Venkat. John menduga Prakas, Zubin, dan Gita sudah dibedah Venkat. Tapi di mana ketiga mayat itu disembunyikan? John teringat bahwa Joby menugaskan pekerja konstruksinya untuk mengebor sumur air. John lalu bertanya kepada Joby, "Joby, jika kau gagal mengebor sumur air, kau apakan sumur itu?" Joby menjawab, ia menutup sumur itu. Dan ternyata dalam beberapa minggu ini, pekerja konstruksi Joby telah menutup 3 sumur. John menduga Venkat menyembunyikan 3 mayat itu di sana. Dengan cepat, John memanggil tim forensik dan pekerja konstruksi Joby untuk membongkar 3 sumur yang sudah ditutup. Di sumur itu, tim forensik menemukan banyak potongan mayat Prakas, Zubin, dan Gita yang dibungkus dalam kresek hitam. Kedua orang tua Zubin menangis histeris. John sangat geram dengan Venkat. John memerintahkan Cyber Cell untuk membuntuti jejak nomor handphone Venkat dan asisten Joby yang sedang dalam perjalanan. John khawatir asisten Joby menjadi target Venkat selanjutnya. Sembari menunggu Venkat, John memvalidasi dan memeriksa daftar list para dokter yang diblokir. Namun anehnya, John tidak menemukan nama Venkat. Setelah John periksa kembali, ternyata John justru menemukan nama Prasad. Artinya pelakunya bukan Venkat, pelakunya adalah Prasad. Jeder. Cerita yang Prasad sampaikan kepada John bukan tentang masa lalu Venkat, tetapi tentang masa lalu Prasad. Prasad berhasil mengelabui kepolisian. John langsung menelpon Rajan dan memberitahukan hal ini. John memerintahkan Rajan untuk melihat Prasad sekarang juga. Rajan langsung berlari ke ruangan pasien dan ternyata Prasad tidak ada di sana. John geram mengetahui hal itu. John lalu menutup teleponnya. Tiba-tiba dari belakang Prasad membius leher Rajan hingga pingsan. John dan Felix langsung pergi ke puskesmas. John juga menelpon kepolisian setempat untuk melakukan razia di perbatasan desa guna mencari Prasad. Setibanya di puskesmas, Rajan tidak berada di sana. Suster pun juga tidak berada di sana. John mulai mengkhawatirkan Rajan. John dan Felix dibantu kepolisian lokal mencari Prasad secara terpisah. Setelah beberapa menit mencari, John tidak menemukan Prasad. Begitupun dengan Felix yang juga tidak menemukan Prasad.
John kemudian berhenti sejenak di pinggir jalan. Terlihat ada mobil ambulan sedang bersiap mengangkat seorang pria yang sedang sakit. Mendengar sirine ambulan, John teringat foto cover buku operasi bedah yang dibakar Prasad. John yakin Prasad pasti akan membedah Rajan. Karena Prasad tidak mempunyai tempat, Prasad pasti melakukan operasi bedah di puskesmas. John dengan cepat langsung kembali ke puskesmas. Terlihat di puskesmas, Prasad mulai membedah tubuh Rajan. Setibanya di puskesmas, John dan satu polisi lokal langsung berlari ke ruang operasi. Di sana, sang suster sudah dibunuh Prasad. John berhasil menemukan Rajan yang masih bernafas. Tiba-tiba, dari belakang, Prasad berhasil membius satu polisi lokal hingga pingsan. John tidak tahu hal itu karena John tidak bisa mendengar. John terus mencari Prasad di balik tabir. Tiba-tiba, Prasad melempar pisau ke tangan John hingga tangan John terluka dan melepaskan pistolnya. Prasad langsung menyerang John. Mereka berdua terlibat baku hantam. Prasad berhasil menusuk kaki John dengan pisau 2 kali. John mulai lemah, tetapi John terus melawan. John berhasil mendorong Prasad ke tempat tidur, namun lagi-lagi John ditusuk pisau di pinggangnya. Prasad kemudian menendang John dan membuat John jatuh tersungkur. Prasad mengatakan kepada John dengan bangganya, "John, kau kira aku hanya membunuh 3 orang? Kau salah besar. Aku sudah membunuh dan membedah 16 orang. Ketika aku membedah mereka, aku sangat bahagia. Aku mendapatkan inspirasi dan kepuasan tersendiri." நான் 16 கொலை பண்ணிருக்கேன். ஒவ்வொரு கொலையும் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன். Mendengar hal itu, John marah besar dan mendorong Prasad hingga jatuh keluar puskesmas. John pingsan tak berdaya. Prasad bangun dan kabur melarikan diri. Prasad berlari ke hutan. John bangkit dan berjalan mencari Prasad ke hutan. John menghajar Prasad dari belakang. Mereka berdua baku hantam lagi. Prasad meremas pinggang John yang berdarah. John menjerit kesakitan. Prasad mencekik kepala John dengan kain, namun John berhasil meraih kaki Prasad dan membuat Prasad terjatuh. John bangkit berdiri dan berjalan mendekati Prasad. John yang sudah geram dengan Prasad langsung mencekik leher Prasad dengan kain hingga tewas. John jatuh pingsan dan lemas tak berdaya. John mulai berhalusinasi dan mengingat nasihat sang ayah. Tak lama kemudian, Felix mendatangi puskesmas dan pergi ke ruang operasi. Di sana, Felix menemukan suster yang sudah tewas dan Rajan yang masih hidup. Felix lalu melihat kaca jendela yang pecah. Felix menduga John berlari ke hutan. Felix menemukan John dan langsung membawanya ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, John menghadap Kapolsek dan menyerahkan semua berkas kasus pembunuhan itu. John berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan itu. Kapolsek senang dengan hasil kerja keras John. Tiba-tiba, Kapolda menelpon Kapolsek dan bertanya kepada Kapolsek siapa yang akan menangani kasus pembunuhan selanjutnya. Kapolsek menjawab, John Luther. Circle Inspector John Luther. Habis. Apa pesan dari film ini? John Luther is the real police. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.